Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita terus menyadari hidup kita ini bersumber daripada Allah, segala pencapaian yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita seperti kekayaan, kemuliaan, juga kekuatan, kejayaan, dan kekokohan, semua hal itu diinginkan manusia terjadi dalam hidupnya. Saya rasa atau saya pikir Bapak Ibu tidak ada orang yang menghindari dirinya kaya. Betul? Karena banyak orang sibuk dengan dirinya hanya untuk mengejar kekayaan. Betul sekali Bapak Ibu. Atau bahkan ada banyak orang sibuk sekali melakukan segala pekerjaannya hanya untuk dimuliakan, hanya untuk dipersangapi, untuk mencari hormat. Dan ada banyak orang yang dengan segala kemampuannya dia mendirikan kekuatannya atau menghimpun segala kekuatan di dalam hidupnya, atau dengan banyak orang, banyak hal yang boleh membentengi hidupnya, dan dia dapat mengandalkan kekuatannya. Dan juga banyak orang untuk terus hidup menjaga tetap hidup dalam kejayaannya. Jadi kekayaan, kemuliaan, kekuatan, dan kejayaan yang diidam-idamkan setiap manusia itu harusnya bersumber daripada Allah. Karena semua itu ada pada Allah Bapak Ibu. Maka ternyata firman ini mengingatkan kita supaya manusia jangan mencari yang sia-sia dalam hidup ini. Bagaimana kita atau ketika kita menghendaki kita ingin kaya, kita ingin mulia, dan kita ingin kuat, dan kita ingin hidup jaya, maka firman ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kekayaan dan kemuliaan hanya Allah lah yang berkuasa atasnya. Maka sangat relevan sekali dalam Injil Matius 6 ayat 33 yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan. Berarti tujuan hidup kita yang pertama sekali adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup di dalam surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, ternyata kekayaan, kemuliaan, kekuatan, dan kejayaan adalah yang ditambahkan Allah kepada kita. Berarti tujuan hidup kita adalah bukan kekayaan, bukan kemuliaan, bukan kekuatan, bukan kejayaan, tetapi hidup tunduk dan taat kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Hidup taat dan tunduk, hidup berkenan, hidup setia di dalam Tuhan. Itu yang dikehendaki Allah, harusnya melekat dalam diri manusia. Jadi jikalaupun kita menyekolahkan anak-anak kita setinggi-tingginya Bapak Ibu, jadi jikalaupun kita terus berdoa supaya anak-anak kita menjadi sukses, ingatkan kepada mereka, tujuan utama mereka adalah Tuhan, menyenangkan Tuhan, tentang karir, tentang martabat, tentang promosi jabatan, tentang kekayaan, kemuliaan, kekuatan, dan kejayaan, itu semua ada di tangan Tuhan. Itu semua dalam genggaman Tuhan, dan itu semua ada dalam diri Tuhan. Maka setiap orang yang pertama sekali mencari Tuhan, maka apa yang ada dalam tangan Tuhan itu akan diberikan kepada kita Bapak Ibu. Jadi berkat itu akan sungguh luar biasa jikalau kita terima langsung dari tangan Tuhan. Jangan ada orang yang kaya tetapi menerimanya dari tangan si iblis. Jangan ada orang yang ingin mulia, jangan ada orang yang ingin memiliki kekuatan atau kejayaan tetapi menerimanya dari tangan si jahat.
tangan si iblis. Tapi terimalah kejayaan, kekayaan, kemuliaan, dan kekuatan itu daripada Allah. Lalu untuk apa Tuhan ketika Tuhan memberikan itu semuanya? Lalu kembali lagi kepada Allah. Jadi jika Allah memberikan kepadamu kekayaan, kekuatan, kejayaan, dan kemudian kembalikan lagi itu kepada Allah. Ternyata hidup kita ini adalah melakukan kehendak Allah, menerima berkat Allah, dan mengembalikan itu menjadi kemuliaan bagi Allah. Ternyata inti dari hidup kita ini adalah Allah. Jadi hidup kita ini adalah tentang Allah, tentang Yesus, bukan tentang saya. Jadi hidup saya adalah tentang Allah, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, bukan tentang saya. Maka hidup kita yang kita hidupi saat ini adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka jikalau ada orang yang menyakitimu, ada orang yang membuatmu sedih, ada orang yang membuatmu terluka, ingat, bukan hanya kamu yang kamu hidupi sekarang ini, tetapi hidupmu adalah Allah. Maka biarkan Allah lah yang bekerja, Allah yang membalaskan sakit hatimu jikalau kita hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, tetap tinggallah di dalamnya, terimalah kekayaan, kemuliaan, kekuatan dan kejayaan dari tangan Allah. Karena Dia adalah pemilik segala-galanya, dan ingatlah Dia akan mengokohkan itu di dalam hidup kita. Selamat menerima berkat daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus berfokus kepada-Mu saja, bukan kepada hidup kami ataupun pencapaian-pencapaian kami. Tuhan, ajarkan kami untuk dapat menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami ini. Ingatkan kami, hidup kami ini bukan fokus kepada diri kami, tetapi fokus kami adalah kepada Allah. Kuatkan iman kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.